Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ya kawan-kawan. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, sudah ke rumah sanak famili yang mana saja nih kawan-kawan? Pasti menyenangkan bisa berkumpul dengan keluarga besar di hari yang bahagia ini. Namun jika lelah, tidak ada salahnya kawan-kawan mengistirahatkan diri sambil menonton film bertema keluarga bersama dengan seluruh keluarga besar di rumah. Seperti film yang akan Maniak Movie rekomendasikan kali ini. Film yang bercerita tentang perlawanan anak kedua dari keluarga kerajaan yang semula merasa tersingkir karena tidak mendapatkan tahta memimpin kerajaan karena adanya anak pertama. Namun ternyata anak-anak kedua dari setiap keluarga kerajaan memiliki kemampuan superhero untuk melindungi kerajaan melebihi anak pertama. Intinya kakak beradik nggak boleh saling iri-irian ya. Nah, ini adalah film keluarga yang dapat dinikmati setiap umur. Jadi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya kawan-kawan. Jika sudah, langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan memperkenalkan sebuah kerajaan di negara kecil bernama Illyria. Sang raja yang diceritakan telah tewas dalam kecelakaan pesawat bersama dengan adiknya, membuat sang ibu mengambil alih kerajaan sebelum sang putri tertua bernama Eleanor mengambil tahta dan menjadi ratu Illyria saat usia 18 tahun. Namun berbeda dengan sang adik yang merupakan putri kedua kerajaan Illyria bernama Samantha. Alih-alih mendukung kerajaan, ia justru lebih sering terlihat membangkang dan menolak kegiatan-kegiatan kerajaan. Dia lebih fokus pada kegiatan bermusik yang ia tekuni bersama temannya yang bernama Mike. Bahkan sang ibu dibuat kesal dengan keonaran yang dibuat oleh Samantha. Sementara di sisi lain, sebuah penjara bawah tanah memperlihatkan seorang tahanan dalam penjagaan ketat yang menerima sebuah apel sebagai makan siangnya. Namun yang tak diketahui para penjaga bahwa apel tersebut berisi sebuah alat yang merupakan bagian dari rencana pelarian diri sang tahanan. Suatu hari saat melakukan rutinitas latihan musik, Mike membeli 2 tiket untuk menonton band favorit mereka pada malam nanti. Saat itu ada hal aneh yang mulai dirasakan Mike terhadap Samantha, di mana Samantha terlihat dapat mengetahui makanan apa yang dimakan oleh Mike 2 hari yang lalu hanya dari indera penciumannya. Malamnya saat Samantha bersiap mencari kostum untuk ia pakai nonton konser, ia melihat sebuah kotak yang mengingatkannya tentang sosok sang ayah yang sedari kecil selalu memanggilnya dengan julukan kepingan salju. Saat itu sang ibu justru tiba-tiba mengatakan bahwa mereka sudah terlambat untuk menghadiri sebuah acara kerajaan yang diadakan Eleanor sang calon ratu Illyria yang akan segera dilantik 4 minggu lagi. Samantha pun terpaksa menghadirinya terlebih dahulu. Namun dengan berbagai alasan akhirnya Samantha berhasil pergi dari acara tersebut untuk menonton konser sesuai janjinya dengan Mike. Tapi sialnya salah satu syarat yang tidak mereka miliki membuat tiket mereka sia-sia. Dalam perjalanan pulang dengan kekecewaan, entah bagaimana dari jauh, mata Samantha justru dapat menangkap kode akses masuk pintu belakang yang ditekan oleh seseorang. Tentu saja hal itu membuat Mike terheran dengan kemampuan Sam. Apalagi saat sedang asik menikmati musik, Sam justru merasa terganggu dengan semua dentuman dan bunyi yang ia terasa terdengar sangat detail dan keras di telinganya. Sehingga membuatnya harus menghentikan konser tersebut yang membuat mereka berakhir di penjara. Di dalam sel tahanan, Samantha yang tampak khawatir dengan hal aneh yang terjadi pada dirinya, lalu ditenangkan oleh Mike sahabatnya. Pagi harinya Samantha dan Mike pun dijemput oleh orang tua masing-masing, di mana orang tua Mike adalah seorang staf penjaga kerajaan. Ibu yang kesal dengan ulah Samantha karena tingkahnya yang membuat Samantha melewatkan ujian sekolah, akhirnya memberitahu Samantha bahwa ia mendapatkan hukuman sebuah kelas belajar tambahan selama liburan musim panas. Di kelas tersebut, Samantha bertemu dengan 4 orang teman lainnya yang juga merupakan anak kedua dari keluarga kerajaan lain yang juga sepertinya dihukum untuk mengikuti kelas tambahan musim panas, yaitu January, Matteo,
Tuma, dan seorang putri yang selama ini tidak disukai Sam karena selalu pamer di media sosial terkait kegiatan kerajaannya, yaitu Roxanne. Hal aneh terjadi saat sang guru yang bernama James telah datang dan memperkenalkan dirinya beserta kemampuan heroik unik yang ia miliki, yaitu membelah dan menduplikat dirinya menjadi jumlah yang banyak. Di mana James juga menjelaskan bahwa kelas tambahan hanyalah kedok untuk menyembunyikan camp pelatihan kemampuan superhero yang hanya dimiliki gen anak kedua dari setiap kerajaan. Di mana ternyata ibu Samantha yang juga merupakan anak kedua ternyata tergabung dalam sindikat rahasia superhero tersebut dengan kemampuan telekinesis. Semula Samantha tampak kesal karena sang ibu menyembunyikan rahasia tersebut selama ini. Namun sang ibu hanya berharap Samantha dapat berlatih dan menggunakan kekuatannya untuk melindungi kerajaan seperti dirinya, bukan malah membangkang seperti yang dilakukan Samantha selama ini. Sementara itu di sisi lain, sindikat rahasia tengah merasa was-was dengan tahanan yang melarikan diri di scene sebelumnya. Samantha dan keempat rekan lainnya pun mulai melakukan latihan sesi pertama yang bertujuan untuk membongkar dan mengetahui kemampuan atau keahlian super mereka masing-masing. Dari latihan itulah mereka mengetahui kemampuan superhero yang mereka miliki. Samantha dengan kekuatan indranya, Roxanne dengan kekuatan menghilang, Tuma dengan kemampuan untuk memerintah dan dituruti oleh semua orang yang mendengarnya, Matteo dengan keahlian mengendalikan serangga, dan Januari dengan kemampuan dapat mengambil dan menggunakan keahlian super setiap orang yang telah disentuhnya. Di dalam kamar, mereka pun saling bertukar cerita dan mulai saling memahami satu sama lain. Di mana Januari yang ramah dan terbuka bercerita tentang betapa ia tidak menyukai kakaknya yang akan menjadi raja karena lahir lebih dahulu. Januari juga tampak seperti sosok yang bisa menjaga rahasia, di mana dia berjanji tidak akan mengadukan Samantha yang membawa handphone saat semua handphone mereka tengah disita. Hari-hari libur musim panas pun dilalui Samantha dan keempat rekannya dengan berlatih dan mengasah kemampuan superhero mereka. Di mana Samantha diminta untuk lebih jeli dalam menggunakan indranya, Tuma yang diminta untuk dapat memerintah anjing yang galak, Matteo yang berlatih lebih ahli mengendalikan serangga, Roxanne yang harus bisa mengontrol kemampuan tidak terlihatnya, dan Januari yang harus berlatih menggunakan kemampuan orang lain yang diambilnya lebih lama. Sang ibu juga mengajak Samantha untuk melihat kantor tersembunyi bawah tanah sindikat rahasia yang menyimpan banyak alat-alat canggih serta gambar para superhero terdahulu. Di mana terdapat sebuah bingkai kosong yang sebelumnya berisi sebuah foto salah satu anggota sindikat superhero yang telah berkhianat. Malam hari di mana Samantha berjanji akan tampil bermusik bersama dengan Mike, ia justru harus terlibat dalam sebuah aksi penyelamatan mendadak perdana mereka melindungi sebuah permata. Namun karena tidak adanya kerjasama yang baik dan keegoisan untuk menangkap pelaku, mereka akhirnya gagal dalam misi tersebut yang sesungguhnya adalah ujian dari latihan mereka. Dan resiko dari kegagalan mereka adalah dihilangkannya ingatan dan kemampuan yang mereka miliki selama ini. Untuk itu, sebelum hal itu terjadi, Samantha dan lainnya memutuskan untuk menghabiskan sisa hari mereka di camp pelatihan dengan bersenang-senang dan membuat momen yang berkesan bagi pertemanan singkat mereka. Saat itu, Samantha juga mengundang teman-temannya untuk menghadiri acara penobatan sang kakak menjadi Ratu Illyria beberapa hari lagi. Namun Januari yang tampak sedih karena mengkhawatirkan bahwa mereka tak akan sempat hadir ke acara tersebut, membuat Samantha berusaha menghiburnya dengan mengajaknya bermain ke istana kerajaannya. Di mana Samantha menunjukkan sandi penjagaan istana kerajaan yang diketahuinya dari sang ibu. Samantha juga memperlihatkan menara yang disulapnya menjadi tempat latihan bermusiknya kepada Januari. Saat itu Mike yang tiba-tiba hadir dan melihat Samantha tampak kesal karena Samantha sudah mengecewakannya dengan tidak hadir di konser band mereka yang sudah mereka persiapkan selama ini. Di mana Samantha juga tidak bisa jujur kepada Mike tentang hal yang membuatnya tidak bisa hadir di kegiatan tersebut. Saat kembali ke camp pelatihan, Samantha justru diserang oleh tahanan yang melarikan diri. Teman-teman yang lain mencoba untuk melawan namun tak dapat mengalahkan pria tersebut.
Pria yang melarikan diri itu justru memanggil Samantha dengan sebutan kepingan salju yang hanya diketahui oleh sang ayah dan membuat Samantha berlari untuk menangkap pria tersebut. James yang mencoba melindungi Samantha dan menangkap sang pria justru berakhir dengan dilumpuhkan. Saat itu Samantha mengetahui bahwa sang pria adalah pamannya dan kehadiran Januari akhirnya berhasil membuat sang pria dikalahkan. Esoknya, Samantha mencoba untuk mengonfirmasi hal yang terjadi kepada ibunya, bahwa ternyata selama ini kecelakaan pesawat sang ayah dan paman yang ia ketahui sewaktu kecil adalah kebohongan. Bahwa itu semua adalah ulah sang paman yang bernama Edmond yang membunuh ayahnya karena menginginkan kekuasaan kerajaan yang dimiliki sang ayah. Namun sang paman justru mengatakan kepada Samantha bahwa itu semua demi merubuhkan monarki kerajaan untuk membahagiakan rakyat, tujuan yang sama seperti yang Samantha inginkan selama ini. Tapi Samantha yang bertemu sang kakak sehari sebelum penobatan ratu menyadari bahwa apa yang dia lakukan selama ini salah setelah mendengar perjuangan sang kakak untuk menjaga kerajaan dan melindungi rakyat dengan mengusahakan keputusan terbaik sebagai Ratu Illyria. Samantha pun dilanda kebimbangan atas tindakan dan kebenciannya terhadap monarki kerajaan selama ini. Hari penobatan yang ditunggu pun tiba. Terlihat histeria rakyat yang menyambut hadirnya ratu baru kerajaan Illyria. Banyak tamu yang datang dari berbagai instansi, tak terkecuali rekan-rekan Samantha. Namun saat itu yang terlihat hanya Matteo, Tuma dan Roxanne tanpa kehadiran Januari, di mana Tuma merasa bahwa kekuatannya menghilang dan ternyata telah dicuri oleh Januari. Dan digunakan Januari untuk menyelinap masuk ke tempat rahasia di mana paman Edmond ditahan. Ternyata selama ini Januari adalah orang yang bersekongkol dengan paman Edmond untuk meruntuhkan kerajaan Illyria dengan kesepakatan agar Januari dapat menggantikan kakaknya menjadi ratu di kerajaannya. Edmond yang telah bebas menyusun rencana untuk memusnahkan keluarga kerajaan Illyria dengan sebuah alat yang telah dicurinya dari sindikat rahasia, di mana sebelumnya Januari telah mengurung ketiga temannya di penjara bawah tanah. Kehadiran sebuah serangga yang berasal dari Matteo membuat Samantha menggunakan inderanya yang tajam untuk mengetahui hal yang telah terjadi. Ia pun bergegas untuk menyelamatkan teman-temannya dengan meminta bantuan kepada Mike, yang mana kepada Mike ia telah meminta maaf dengan menceritakan semua yang sesungguhnya telah terjadi kepadanya. Januari yang berusaha menangkap Samantha akhirnya dapat dikalahkan oleh rencana Mike dan Samantha yang juga berhasil membebaskan ketiga temannya dari tahanan. Sementara penobatan sedang berlangsung, Samantha bersama keempat temannya menyusun rencana dengan kemampuan mereka masing-masing untuk mengalahkan Edmond yang ingin memusnahkan seluruh anggota kerajaan yang berada dalam ruang penobatan. Dengan kemampuan Samantha dan teman-teman superhero lainnya serta keberanian Mike, Edmond akhirnya bisa dikalahkan dengan alat yang dicurinya sendiri, sehingga membuat penobatan Eleanor sebagai Ratu Illyria berjalan dengan lancar. Film pun diakhiri dengan Eleanor dan Samantha yang kembali akur sebagai adik kakak setelah sekian lama, di mana melalui informasi dari sang ibu, Eleanor berterima kasih atas perjuangan Samantha untuk melindungi kerajaan. Ia juga berjanji akan memberikan yang terbaik bagi kerajaan Illyria sesuai dengan yang diharapkan Samantha. Yang mana Samantha bersama Matteo, Roxanne, dan Tuma akhirnya lulus dalam tes menjadi bagian sindikat rahasia superhero, di mana tugas pertama kelulusan mereka adalah menangkap Januari, sang pengkhianat. Dan demikianlah alur cerita dari film Secret Society of Second Born Royals. Film yang mengajarkan kita betapa pentingnya keakuran antar keluarga, teman, serta untuk bersyukur atas segala hal yang kita miliki. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie lainnya. Bye-bye.